Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara pembahasan latihan soal pola-pola hereditas. Teman-teman, ini adalah video yang ketiga. Berarti video yang ketiga ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel ya. Oke, untuk yang belum menyimak video pertama tentang hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, silahkan bisa masuk ke akun YouTube kami ya. Oke, baik, kita bahas bab tentang pola-pola hereditas pada penyimpangan semu hukum Mendel yang ketiga ini ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, pada penyimpangan semu hukum Mendel perlu diketahui bahwa adanya penyimpangan semu hukum Mendel ini dia merupakan bentuk persilangan gitu ya. Di mana dia menghasilkan rasio dengan fenotip. Ingat, fenotip itu berarti ciri yang tampak gitu ya. Dimana ciri yang tampaknya ini dia berbeda dengan dasar dihibrid menurut hukum Mendel. Jadi fenotipnya itu berbeda. Ciri yang tampak yang dihasilkannya berbeda. Nah, meskipun tampak berbeda, sebenarnya kalau kita lihat rasio fenotip gitu ya, maka dia diperoleh merupakan modifikasi dari penjumlahan rasio fenotip hukum Mendel. Artinya kalau kita lihat dari jumlah anakan itu dia masih mengikuti pola hukum Mendel, yaitu dengan pola 9331 di mana anaknya itu dia 16 gitu ya. Namun secara fenotip yang dihasilkan, secara ciri yang tampak dihasilkan ternyata berbeda. Begitu ya. Namun jumlah masih tetap sama, 16 anakan. Nah, pada penyimpangan semu hukum Mendel ini teman-teman banyak yang akan kita bahas, mulai dari interaksi alel yang ada 4 pokok bahasan dan ada interaksi gen di mana ada 5 pokok bahasan. Baik, kita masuk ke interaksi alel terlebih dahulu. Yang pertama adalah dominansi tidak sempurna. Baik. Nah, ini teman-teman di kajian dominansi tidak sempurna bagian dari penyimpangan semu hukum Mendel. Kita akan lihat di mana pada proses ini teman-teman alel atau pasangan gen dominan dia tidak dapat menutupi alel resesifnya secara penuh. Nah, ini kata kunci untuk dominansi tidak sempurna. Apa akibatnya? Akibatnya individu yang bersifat heterozigot, teman-teman, yang besar kecil heterozigot itu dia memiliki sifat setengah dominan dan setengah resesif. Artinya sifat dominannya itu betul-betul tidak bisa sepenuhnya menutupi sifat yang resesif. Akibatnya sifat yang muncul adalah dari kedua sifatnya, khusus untuk yang heterozigot. Contoh, misal kita akan masuk ke contoh soalnya ya. Bila bunga Mirabilis jalapa katanya teman-teman dia berwarna merah muda. Nah ini M besar M kecil, merah muda itu sifatnya heterozigot. Dimana sifat setengah dominan keluar, sifat setengah resesif keluar. Seperti yang kita tahu harusnya merah dengan putih kalau dikawinkan merah. Nah ini keluar merah muda, itu yang disebut sebagai dominansi tidak sempurna gitu ya. Nah merah muda M besar M kecil disilangkan katanya dengan putih, di mana putihnya M kecil akan menghasilkan keturunan apa? Baik teman-teman, pada dominansi tidak sempurna di sini didapatkan bahwa saya garis dulu ya. Yang pertama kita cek dulu parentalnya. Nah, cara mengerjakannya. Parentalnya merah muda gitu kan ya. Disilangkan dengan putih katanya. Dimana dia punya genotip. Nah, untuk yang merah muda katanya M besar M kecil. Untuk yang putih adalah M kecil. Ini konsepnya sama dengan hukum Mendel 1 gitu ya. Nah, dimana cara mengerjakannya tentu teman-teman cari gamet terlebih dahulu. Ini dia 2 pangkat berapa? Ingat 2 pangkat 1 gitu ya. Yang belum mengenal cara mencari gamet 2 pangkat N bisa dilihat di video pertama ya. Oke, ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa Pak? 2 pangkat 1 adalah 2. Maka kedua hurufnya teman-teman diturunkan. Ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. Maka 2 pangkat 0 berapa?
1, maka satu hurufnya kita turunkan gitu ya. Maka didapatlah F1 teman-teman atau keturunan pertama. Silangkan ini dengan yang ini jadi M besar. Aduh maaf banyak coret dulu ya. Dia M besar M kecil. Ini dengan yang ini dia M kecil M kecil. Nah ini adalah F1-nya. Lalu ini genotip F1. Lalu bagaimana dengan fenotipnya? Nah untuk fenotip F1 teman-teman dimana didapatkan M besar M kecil gitu ya. M besar merah, M kecil putih. Dikarenakan dia tidak bisa menutupi sepenuhnya untuk yang dominan, maka M besar M kecil ini jadi apa? Jadi merah muda gitu ya. Merah muda. Untuk yang M kecilnya miminya apa? Jelas kalau yang ini dia warnanya putih. Jadi fenotip yang dihasilkan merah muda 1, untuk putih juga 1. Jadi jawabannya adalah yang E. Kapan muncul merah Pak? Kalau genotip yang akan muncul merah adalah M besar bertemu dengan M besar. Ini baru dia akan muncul sifat merah. Begitu ya. Tapi kalau heterozigot M besar M kecil munculnya malah merah muda. Ini yang disebut dominansi tidak sempurna. Begitu ya. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua mengenai dominansi tidak sempurna. Tanaman berbunga merah katanya disilangkan dengan berbunga putih. Berarti itu posisinya sebagai parental. Teman-teman cek dulu parentalnya, berarti dia katanya merah disilangkan dengan putih. Gitu kan? Terus menghasilkan keturunan pertamanya semuanya merah muda. Berarti ini F1. Nah, apa yang dilewat? Berarti di sini genotipnya dilewat. Tidak ada ya. Terus gametnya juga dilewat. Ujug-ujug langsung ke F1 atau filial pertama. Dia menghasilkan katanya merah muda. Gitu ya. Ini F1-nya 100% merah muda. Jika keturunan pertama F1 ini katanya yang ini disilangkan sesamanya, oke, berarti itu dia mencari F2 gitu ya. Berarti filial kedua. Rumus dari filial kedua ini atau F2 ini F1 dikawinkan dengan F1. Nah, kita harus tahu dulu genotip dari F1-nya apa gitu ya. Baru F2 bisa kita turunkan. Yang dicari perbandingan merah muda dan putih. Baik, oke, kita cari dulu genotip dari merah muda F1-nya ya. Caranya teman-teman seperti di hukum Mendel 1, teman-teman cek F1 ini berapa macam. Nah, anak F1 itu ada 1 macam, gitu kan ya. Cuman merah muda saja F1-nya. Yang kedua teman-teman cari genotip dari kedua induk di atas ini mana yang betul-betul sudah pasti. Ayo jawabannya yang genotip yang pasti adalah yang bersifat resesif. Nah merah dengan putih mana yang resesif? Putih, berarti genotip putih pasti apa? M kecil gitu kan ya. Ini untuk genotip putih pasti itu. Nah M kecil berapa? 2 pangkat berapa? M kecil 2 pangkat 0 yaitu 1 gametnya ya. Nah 1 dikali berapa kira-kira di sini ya. Supaya menghasilkan anakan 1. F1-nya 1 berarti 1 kali 1. Nah 1 kali 1 untuk sifat merah harus apa? Berarti 1 itu dihasilkan sama dari 2 pangkat 0 gitu kan ya. 2 pangkat 0 untuk merah bagaimana? Ya udah tulis pasti M besar itu 2 pangkat 0 kan ya. Hasilnya 1. Maka gametnya apa? Turunkan dikarenakan ini 2 pangkat 0 M besar. Ini dia 2 pangkat 0 turunkan M kecil. Maka F1-nya adalah perkawinan dari mereka. Berarti merah muda ini genotipnya M besar dan M kecil. Tuh ketahuan sekarang. Yuk kita cari F2-nya. Berarti genotip F1 yaitu M besar M kecil disilangkan sesamanya. M besar M kecil gitu kan ya.
Maka gametnya bisa kita dapatkan. Oke, ini 2/1. Turunkan 2 huruf, M besar, M kecil. 2/1, turunkan 2 huruf, M besar, M kecil. 2/1 itu kan 2 ya. Maka genotipnya kita bisa dapatkan. Kawinkan ini dengan ini, maka genotipnya, perbandingan genotipnya M besar gitu kan ya, didapatkan. Nah, ini kawinkan dengan ini, M besar M kecil. Ini dengan ini sama ya, M besar M kecil, berarti ada 2 ini. Ini dengan yang ini, M kecil M kecil. Jadi hasilnya untuk merah dia 1 ini, merah muda dia 2 ini, dan untuk putih dia 1. Nah, berarti jawabannya 1, 2, 1. Merah tadi ditanyakan jumlahnya harus 1. Merah muda ditanyakan jumlahnya harus 2. Putih harus 1. Kita cari berarti 1, 2, 1. Yang mana? Ini dia jawabannya gitu ya. Ini adalah tentang dominansi tidak sempurna. Yang kedua teman-teman, pada interaksi alel untuk penyimpangan semu hukum Mendel, kita akan bahas yang kedua adalah kodominan. Nah, kodominan berbeda dengan dominansi tidak sempurna. Kalau kodominan teman-teman dia merupakan 2 alel. Awas, ingat ada 2 alel gitu ya. Di mana 2 alel ini merupakan suatu gen yang menghasilkan di mana produknya itu berbeda. Jadi ada 2 perkawinan sifat di mana yang kedua sifat induknya itu dia tidak diturunkan pada generasi F1-nya. Malah menghasilkan keturunan yang berbeda dari kedua induknya. Nah, itu dia kodominan gitu ya. Nah, dengan alel yang satu teman-teman tidak dipengaruhi oleh alel yang lainnya. Makanya keluarnya itu warna lain. Kita lihat lah ya. Maksudnya apa Pak? Kita lihat nih di contoh soalnya. Ini ada tambahan dulu. Nah, kita baca dulu tambahannya ya. Nanti teman-teman pada kodominan selain terjadi pada ayam, ini khusus pada bulu ayam. Nah, alel kodominan ini teman-teman dapat terjadi juga pada sapi. Misalkan sapi, kalau sapi nih, sapi berwarna merah induk pertamanya yang kodominan terhadap putih R kecil. Menghasilkan anak sapi dalam bahasa Inggris itu dia disebut roan gitu ya, R besar R kecil, heterozigot. Di mana yang heterozigot ini teman-teman warnanya itu coklat. Padahal induk pertamanya merah, induk yang keduanya putih. Nah, F1-nya dia heterozigot pasti warnanya coklat. Coklatnya itu coklat kemerahan atau kekuningan gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa sifat dari kedua alel itu tidak saling dipengaruhi. Akibatnya memunculkan warna yang berbeda. Begitu ya maksudnya. Nah, kalau soal ini contohnya pada ayam berbulu hitam katanya disilangkan. Nih bulu hitam disilangkan dengan ayam berbulu putih. Berarti tulis sama teman-teman. Parental berarti ayam yang berbulu hitam disilangkan dengan ayam berbulu putih gitu ya. Nah, ternyata F1-nya itu dia menghasilkan semua ayamnya itu berwarna biru. Tuh kan malah muncul produknya itu yang berbeda gitu ya. Ini F1. Berarti kita tulis dulu ada yang dilewat ya. Genotip. Oke, terus gamet ini dilewat. Ujug-ujug langsung ke F1. Filial pertama katanya berwarna biru. Nah, gitu ya. Artinya sifat hitam tidak dipengaruhi oleh sifat putih ataupun sifat putih tidak dipengaruhi oleh sifat hitam. Itu namanya kodominan. Akibatnya F1 dia menghasilkan warna yang berbeda dari kedua induknya, gitu ya. Nah, jika F1 katanya disilangkan sesamanya, diminta F2-nya. Baik, berarti kan kayak tadi gitu ya. Nah, tekniknya teman-teman, karena kan dia dicarinya F2, F2 itu rumusnya F1 dikawinkan dengan F1, maka kita cari dulu genotip dari biru ini. Kita harus tahu dulu genotip dari biru ini. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi tekniknya. Kita hitung dulu F1-nya ada berapa macam. Cuman biru Pak, berarti cuman 1 macam gitu ya.
Nah, yang kedua, tentukan genotip dari kedua parentalnya. Ini dia, genotip dari kedua parentalnya. Caranya bagaimana, Pak? Tentukan dari kedua genotip parentalnya yang sudah pasti. Ingat, yang sudah pasti ya. Yang sudah pasti itu jawabannya adalah yang resesif. Hitam dengan putih, mana yang resesif? Putih tentunya yang resesif. Berarti putih dia B kecil gitu ya. Dia, Pak kenapa pakai labang B? Ini di soalnya di pilihannya menggunakan huruf B. Maka putih itu adalah resesif. Resesif untuk putih B kecil. B kecil ini teman-teman dia setara dengan 2 pangkat 0 gitu ya. 2 pangkat 0 itu berapa, Pak? Gametnya 1. Nah, sekarang 1 ini dikali berapa supaya menghasilkan anaknya 1? Sama, 1 kali 1. 1 kali 1 ya 1 itu didapatkan dari apa? Dari 2 pangkat 0 gitu kan ya. 2 pangkat 0 untuk hitam ya pasti dia homozigot. Nah gitu, B besar itu dia 2 pangkat 0. Makanya hasilnya 1 ya. 2 pangkat 0 hasilnya 1 turunkan 1 huruf. 2 pangkat 0 hasilnya 1 turunkan 1 huruf. Berarti biru ini perkawinan dari gamet yang ini. Berarti biru genotipnya adalah B besar B kecil gitu ya. Nah, kita bisa cari F2-nya sekarang. Berarti F1-nya adalah B besar B kecil, F1-nya B besar B kecil. Dikawinkan sesamanya. Maka gametnya bisa kita dapatkan. Ini 2 pangkat 1. Berarti 2 pangkat 1, 2. Turunkan 2 hurufnya. B besar B kecil. Sama ini pun 2 pangkat 1. Berarti turunkan 2 huruf. B besar B kecil. Maka teman-teman perbandingan genotipnya kita tulis genotipnya didapatkan F2-nya itu adalah ini B besar B besar, ini dengan ini B besar B kecil, ini dengan ini yang dominan di depan. Berarti ada 2 ya, B besar B kecil, ini dengan yang ini B kecil B kecil. Yuk kita identifikasi. Ini warna apa? Ini warnanya hitam. Ini warna apa? Nah ini gabungan antara sifat orang tua yang hitam dengan sifat orang tua yang putih. Di mana keduanya tidak saling mempengaruhi. Maka dia muncul sifat baru. Ini berarti biru teman-teman ya. Nah, biru Andalusia ini teh. Terus kalau yang ini adalah B kecil maka sifat induk yang resesif yaitu putih. Begitu ya. Nah ini yang ditanyakan apa? Berapa persen keturunan F2 yang berwarna putih? Putih mana Pak? Yang ini. Putih itu ada 1. Berarti 1 per jumlah keturunannya berapa? Ada 4. 1/4 untuk yang putih. Berarti berapa persen ya? Kalikan 100. Berarti B kecil itu adalah 25%. Begitu ya. Itu dia teman-teman. Oke, interaksi alel, dominansi tidak sempurna, dan kodominan. Nah, ini dia video yang ketiga. Nanti video yang keempat saya mau membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel pada interaksi alel khusus untuk alel ganda dan alel letal. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.